bunda dan teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya. Balik lagi di channel aku, Suci Dwi Channel. Memiliki rumah yang bersih, rapi, dan tidak berantakan adalah idaman bagi setiap ibu rumah tangga. Namun, tidak semua ibu rumah tangga bisa mewujudkannya, apalagi yang memiliki anak kecil seperti aku. Rumahnya itu cepat berantakan. Karena memang anak kecil itu masa-masanya bermain untuk mengekspresikan hal-hal baru yang mereka ingin tahu. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tips agar rumah selalu bersih dan rapi supaya kita nyaman tinggal di dalamnya. Tips yang pertama yaitu merapikan bagian ruangan tamu. Membersihkan dan merapikan bagian ruangan tamu seperti menyapu dan merapikan bantal-bantal sofa yang berhamburan di mana-mana. Walau terdengarnya sepele, tapi ini berdampak pada kerapian rumah ya. Terutama di bagian ruang tamu ya teman-teman, karena ruang tamulah yang memberikan kesan pertama terhadap keseluruhan rumah kita. Apalagi kalau ada tamu datang ke rumah, kemudian ruang tamunya itu berantakan, kita juga malu sendiri ya teman-teman. Beda lagi kalau misalkan bantal-bantal sofanya sudah dirapikan, walaupun belum disapu dan dipel, baru aja disusun-susun seperti ini, itu akan terlihat rapi ya. Tips selanjutnya yaitu membersihkan bagian ruang TV. Nah, di ruang TV lah kita lebih banyak menghabiskan waktu seperti nonton, kumpul keluarga, dan sekedar istirahat. Jadi, di ruangan inilah yang selalu terlihat berantakan ya. Apalagi sekarang ini kami tidurnya itu di ruang TV karena udah ada si dedek ya. Jadinya kasur di kamar nggak muat untuk berempat orang. Sebisa mungkin setiap waktu bagian ruang TV-nya ini rapi dan bersih agar nyaman. Tips yang ketiga yaitu merapikan kamar dan tempat tidur secara berulang. Merapikan tempat tidur harus dilakukan setiap hari setelah bangun tidur pagi. Walaupun sekarang ini kami tidak tidur di kamar, tapi entah kenapa setiap harinya itu kamar pasti berantakan. Mungkin karena kebiasaan buruk setelah memakai barang seperti tas, handuk, dan juga jaket tidak menaruh kembali ke tempatnya. Semuanya itu ditaruh di atas kasur, makanya terlihat berantakan. Sebenarnya foto-foto itu letak posisinya di ruang TV, dikarenakan anak aku yang bayi selalu lihat-lihat foto itu di atas, makanya sementara waktu fotonya dicopot dan ditaruh di kamar. Ini aku mulai merapikan bagian kasurnya, pokoknya aku beresin sampai rapi supaya lebih enak dipandang. Nah itu kasur dan bantal si dede aku mau taruh di keranjang baju-bajunya dia ya. Alhamdulillahnya si dedek tidur hari ini nyenyak di ayunan. Jadi aku beres-beres rumahnya tidak terganggu dan cepat selesainya. Pernah gak bunda merasa malas atau capek beres-beres rumahnya? Aku juga pernah kayak begitu, merasa malas banget untuk bergerak. Tapi aku berpikir lagi, kalau bukan kita siapa lagi yang beresin? Karena kan itu udah tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, kalau udah rapi seperti itu kan lebih enak dipandangnya. Tips selanjutnya, tidak menunda melipat pakaian dan menyusunnya ke lemari. Melipat langsung pakaian yang telah dicuci dan menyusunnya ke lemari agar kain lipatan tidak menumpuk. Semakin banyak tumpukan kain yang harus dilipat, makin malaslah rasanya untuk melipat pakaiannya.
Kalau aku biasanya kain yang baru diangkat di jemuran itu langsung aku lipat. Kalau ditumpuk-tumpuk itu kan kainnya bisa kusut. Sedangkan aku untuk nyetrika pakaian, tidak semua pakaian yang aku setrika. Aku hanya setrika pakaian kerja suami dan pakaian bepergian. Kalau pakaian harian itu aku nggak setrika. Jadi kalau seandainya kusut kan nggak enak. Tips yang kelima yaitu menyusun langsung piring yang sudah dicuci. Jangan menunda untuk mencuci piring ya teman-teman. Biasakan setelah masak ataupun ada piring kotornya masih sedikit, ya walaupun kadang-kadang aku juga sering kayak apa ya teman-teman, nunggu banyak aja gitu. Terkadang aku juga suka mager gitu ya, biasalah teman-teman. Nah intinya malesnya itu jangan berkepanjangan ya. Kalau udah mager gitu ya teman-teman, mau mikirin pekerjaan rumah aja kita rasanya udah sumpek banget ya. Tapi kalau udah dikerjakan satu pekerjaan rumah aja, yakin deh rasa magernya itu bisa hilang seketika. Biasakan kalau setelah mencuci piring, piringnya itu langsung disusun ke rak piring. Jika ditaruh di wastafel cuci piring, akan terlihat berantakan bagian dapur kita. Dikarenakan rumah aku atau lebih tepatnya itu kontrakan aku ya, tidak ada wastafel, jadi aku cuci piringnya itu di kamar mandi dan piring yang sudah dicuci aku taruh di ember dulu. Setelah itu barulah aku susun ke rak piringnya. Tips selanjutnya, bersihkan kompor dan meja kompor setelah masak. Walaupun kita udah capek, udah panas gitu ya teman-teman, mungkin berjam-jam masak di dapur, tapi usahakan ya teman-teman untuk meluangkan waktunya membersihkan area kompor. Karena kan kalau setelah masak itu biasanya pasti ada meninggalkan noda-noda percikan minyak ataupun noda-noda makanan gitu ya. Ya, kita langsung bersihkan noda-noda tersebut supaya tidak mengundang semut ya teman-teman. Walaupun dapur kita itu sederhana, sempit dan terlalu kecil kayak dapur aku ini ya teman-teman, tapi kalau kita selalu membersihkan dan ngerapiin, insya Allah akan tetap terlihat bersih dan rapi. Ya, jadi kita harus memperhatikan itu ya teman-teman. Karena kan di dapur inilah tempat kita menyajikan makanan untuk anak dan suami. Dan tak ketinggalan juga bagian dinding dekat kompornya itu kita lap juga ya. Contohnya menggoreng ikan, pasti dindingnya itu terkena cipratan minyak juga ya teman-teman. Pokoknya kita lap-lap sampai bersih ya teman-teman. Tips selanjutnya yaitu pel lantai hingga ke sudut ruangan. Setelah menyapu bersih ruangan, pellah lantai walaupun kita ngepelnya nggak tiap hari ya. Tapi kita juga harus memperhatikan kebersihan lantai, contohnya yang sering tidak terjangkau seperti kolong-kolong dan sudut-sudut ruangannya. Karena kan kalau sehari atau beberapa hari setelah kita ngepel, itu kan lantainya nggak langsung begitu kotor ya. Jadi tinggal disapu aja, udah bersih kembali tuh lantainya. Tips yang aku sharing ini ke teman-teman hanya beberapa poin yang penting aja ya untuk kita bersihkan setiap harinya. Tapi kalau untuk membersihkan secara keseluruhan itu biasanya dijadwalkan ya teman-teman, misalkan seminggu sekali atau beberapa hari sekali gitu. Contohnya seperti ngelap-ngelap kaca jendela, membersihkan kamar mandi, membersihkan perkarangan rumah, atau merapikan kembali pakaian yang sudah dilipat yang ada di dalam lemari dan lain sebagainya. Kalau kita membersihkan setiap hari secara keseluruhan, waktunya itu pasti nggak cukup untuk sehari ya teman-teman.
Tips yang terakhir yaitu bakar sampah jangan sampai menumpuk. Bakarlah sampah, jangan biarkan menumpuk di tempat sampah. Kalau tidak, nanti akan diberantakin ayam seperti ini ya teman-teman, sampahnya pada berhamburan kemana-mana. Dan buanglah sampah yang ada di dalam rumah agar tidak ada lalat masuk ke dalam rumah kita. Kalau sampahnya dibiarkan beberapa hari, nanti akan menimbulkan bau yang tidak sedap ya teman-teman. Nah, itulah tips sederhana dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga para ibu rumah tangga ya.